Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya dipaksa memilih jalan hidup yang tidak pernah kita inginkan? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Inilah kisah seorang gadis muda asal Indonesia yang hidupnya berubah total ketika takdir membawanya bertemu dengan seorang pria Arab kaya raya. Namanya Rania, seorang gadis berusia 19 tahun. Sejak kecil, Rania dikenal cantik, sopan, dan rajin membantu orang tuanya. Namun di balik senyum indahnya, tersimpan kesedihan yang dalam. Hidup keluarga Rania pas-pasan, bahkan untuk makan sehari-hari saja seringkali harus berhutang pada tetangga. Ayahnya bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang menjadi kuli bangunan. Sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di pasar. Meski serba kekurangan, Rania tetap berusaha menempuh pendidikan hingga tamat sekolah menengah. Ia memiliki cita-cita sederhana, ingin bekerja di kota, menabung, lalu membantu adik-adiknya melanjutkan sekolah. Namun ternyata, ibunya memiliki rencana lain. Suatu malam, setelah makan malam sederhana dengan lauk sayur bening dan tempe goreng, ibunya duduk di samping Rania. Dengan nada suara serius, ia berkata, "Rania, ibu sudah mendaftarkanmu ke sebuah agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Kamu akan bekerja di Arab Saudi. Hanya itu jalan kita keluar dari kesulitan ini." Mendengar itu, wajah Rania pucat. Sendok di tangannya terjatuh ke meja. Hatinya bergetar hebat. "Ibu." Rania belum siap. Rania masih ingin di rumah. Rania ingin bekerja di kota saja, dekat dengan ayah dan ibu, ucapnya lirih, hampir menangis. Namun ibunya menatapnya dengan sorot mata yang penuh tekad. "Tidak, nak. Hidup kita tidak akan pernah berubah kalau kamu tetap di sini. Ibu tidak mau melihat adik-adikmu putus sekolah. Tolong pahami ibu. Ini semua demi keluarga kita." Rania hanya bisa terdiam. Air matanya mulai jatuh membasahi pipi. Hatinya berkecamuk antara keinginan untuk tetap tinggal bersama keluarga dan kewajiban untuk berbakti. Ia tahu, melawan keinginan ibunya hanya akan menambah luka. Hari-hari berikutnya terasa berat. Rania harus rela meninggalkan rumah untuk tinggal sementara di asrama agen penyalur. Di sana, ia mengikuti pelatihan, belajar bahasa Arab dasar, dan keterampilan rumah tangga. Setiap malam ia menangis, merindukan keluarganya, terutama ayah yang selalu menatapnya dengan diam penuh kesedihan. Beberapa bulan kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Suasana bandara pagi itu penuh haru. Ayah dan ibu mengantarnya. Ayah hanya menggenggam tangan Rania erat, seakan tak ingin melepas. Sementara ibunya terus menguatkan hati dengan berkata, "Pergilah, nak. Insya Allah ini jalan rezekimu. Ibu yakin kamu bisa." Dengan mata berkaca-kaca, Rania melangkah menuju pintu keberangkatan, menatap untuk terakhir kalinya wajah orang tuanya. Ia merasa dunia seakan runtuh, namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini adalah takdir dari Allah. Pesawat yang membawa Rania akhirnya mendarat di tanah Arab. Jantungnya berdegup kencang ketika kaki mungilnya menginjak bandara internasional yang begitu megah. Semua terasa asing, bahasa, wajah-wajah orang, bahkan aroma udara yang berbeda dari tanah kelahirannya. Di tengah keramaian itu, Rania berusaha menenangkan diri. Seorang petugas bandara menuntunnya menuju pintu keluar, tempat seseorang sudah menunggu. Rania menduga, ia akan dijemput oleh seorang wanita tua atau keluarga besar yang akan menjadi majikannya. Namun ternyata, kenyataan jauh berbeda. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, tinggi, berwajah tampan, dengan sorot mata teduh namun penuh wibawa. Pakaiannya rapi, mengenakan gamis putih bersih dengan aroma parfum khas Timur Tengah yang mewah. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara lembut. "Assalamualaikum, kamu pasti Rania. Namaku Amir. Aku yang akan menjadi majikanmu mulai hari ini." Rania terkejut. Suaranya tercekat. Bahkan untuk menjawab salam pun ia sempat gugup. Waalaikumsalam, iya, saya Rania," ucapnya pelan, menunduk sopan. Amir tersenyum ramah, lalu mengambil koper besar milik Rania. Ia tidak membiarkan gadis itu membawanya sendiri. Sikap itu membuat Rania sedikit lega, meski masih ada rasa takut yang menggelayuti hatinya.
Mereka keluar bandara dan naik ke sebuah mobil mewah berwarna hitam. Perjalanan menuju rumah Amir terasa panjang. Dari jendela mobil, Rania melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya yang ramai, dan suasana modern yang kontras dengan desa kecil tempat ia dibesarkan. Sesampainya di sebuah kawasan elit, mobil berhenti di depan rumah megah bercat putih dengan pilar-pilar kokoh dan halaman luas. Rania menatap takjub, hampir tidak percaya ia akan tinggal dan bekerja di tempat semewah itu. Amir mengajaknya masuk. Di dalam rumah, suasana terasa tenang dan hangat. Hanya ada satu orang lagi selain Amir, seorang wanita paruh baya, anggun dengan senyum lembut. Dialah ibu Amir. Wanita itu menyambut Rania dengan hangat, seolah menyambut seorang anak, bukan seorang pekerja. "Selamat datang, Nak. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri," ucapnya dalam bahasa Arab sederhana, yang untungnya sudah Rania pahami dari pelatihannya. Hari-hari pertama terasa penuh penyesuaian. Rania diberi tugas bukan sebagai pembantu rumah tangga biasa, melainkan asisten pribadi Amir. Ia membantu menyiapkan dokumen, mengatur jadwal, serta memastikan segala kebutuhan Amir berjalan lancar. Untuk urusan rumah, sebagian besar sudah diatur oleh pekerja lain. Yang membuat Rania terkejut, Amir tidak pernah memperlakukan dirinya dengan kasar atau merendahkan. Sebaliknya, ia selalu berbicara dengan sopan, bahkan sering menanyakan apakah Rania lelah atau butuh istirahat. "Jika kamu lelah, jangan sungkan bilang. Aku tidak ingin kamu sakit," kata Amir suatu sore, ketika melihat wajah Rania pucat setelah seharian membereskan berkas-berkas. Rania hanya bisa menunduk, merasa kagum sekaligus bingung. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, benarkah ini majikan yang akan ditemuinya? Mengapa ia begitu berbeda dengan cerita-cerita pahit yang sering ia dengar dari teman-teman sesama TKW? Hari berganti minggu. Perlahan, rasa takut dan ragu di hati Rania mulai mencair. Ia mulai merasa lebih nyaman, terlebih dengan sikap ramah Ibu Amir yang sering mengajaknya berbincang ringan. Rania merasa seolah sedang tinggal bersama keluarga baru yang penuh kasih, meski tetap menjaga batasan sebagai seorang pekerja. Namun tanpa ia sadari, kedekatan kecil antara dirinya dan Amir mulai tumbuh. Tatapan mata yang kadang bertemu, senyum singkat yang terbalas, serta perhatian sederhana yang diberikan Amir, perlahan menumbuhkan benih rasa yang tidak bisa ia pahami. Di suatu malam, ketika Rania berdiri di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit Arab, hatinya berbisik. Mungkinkah dari keterpaksaan ini, Allah sedang menyiapkan jalan takdir lain untukku? Hari-hari Rania di rumah Amir perlahan berubah dari ketakutan menjadi sebuah kenyamanan baru. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan berkas-berkas pekerjaan Amir, lalu memastikan kebutuhan kecil di rumah terpenuhi. Amir selalu berangkat dengan senyum hangat, dan setiap kali kembali, ia menyapa Rania dengan lembut. Awalnya, Rania menganggap semua itu hanyalah sikap baik majikan kepada pekerja. Namun semakin lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perhatian yang tulus dalam setiap ucapan Amir. Ada kepedulian yang nyata dalam setiap tindakannya. Suatu sore, Amir pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah setelah seharian menghadiri rapat penting. Rania segera menyiapkan segelas air dingin, lalu menghidangkannya dengan hati-hati. "Silakan diminum, Tuan," ucapnya sopan. Amir menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Rania, jangan panggil aku Tuan. Cukup sebut Amir saja. Aku merasa jauh jika kamu terus bersikap kaku begitu." Wajah Rania seketika memerah. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa malunya. "Tapi, saya ini hanya pekerja di rumah ini." Amir menghela napas, lalu menatap Rania dengan lembut. "Pekerja atau bukan, kamu tetap manusia. Kamu punya hati dan kamu berhak dihargai. Ingat itu." Ucapan itu begitu membekas di hati Rania. Malam itu, ketika ia berbaring di kamarnya, ia terus mengulang kata-kata Amir. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan baru yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Ibu Amir mulai memperhatikan perubahan kecil di rumahnya. Ia sering melihat bagaimana Amir menatap Rania dengan penuh perhatian, atau bagaimana Rania selalu sigap ketika Amir memanggilnya. Sebagai seorang ibu, nalurinya kuat.
Ia bisa merasakan ada benih rasa yang sedang tumbuh di antara keduanya. Suatu hari, Ibu Amir sengaja mengajak Rania duduk bersama di ruang tamu. Dengan senyum lembut, ia mulai membuka percakapan. Rania, kamu anak baik. Ibu melihat bagaimana kamu bekerja di rumah ini, dan ibu merasa seperti memiliki anak perempuan sendiri. Kamu betah tinggal di sini. Rania menunduk lalu menjawab pelan. Alhamdulillah, Bu. Semua terasa baik. Amir juga sangat baik kepada saya. Saya merasa dihargai. Ibu Amir mengangguk pelan, tatapannya penuh arti. Anak baik seperti kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kamu datang dari jauh. Yang terpenting adalah hati yang tulus dan akhlak yang baik. Ucapan itu membuat hati Rania terasa hangat. Seolah-olah ia menemukan sosok ibu kedua di tanah asing ini. Namun di sisi lain, hatinya semakin kacau. Ia tahu, dirinya mulai menyimpan perasaan yang tidak semestinya untuk Amir. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin terlihat. Amir sering mengajak Rania berbincang ringan di ruang kerja, membahas hal-hal kecil tentang budaya Indonesia yang membuatnya penasaran. Di Indonesia, benar ya, makan pakai tangan itu lebih nikmat? Tanya Amir suatu kali dengan senyum nakal. Rania tertawa kecil, lalu menjawab, Iya, Amir. Kalau makan nasi hangat dengan lauk sederhana, pakai tangan jauh lebih enak daripada sendok. Amir ikut tertawa, lalu berkata, Kalau begitu, suatu hari kamu harus mengajari aku makan dengan cara itu. Tawa sederhana itu menjadi kebahagiaan kecil yang sulit dilupakan. Namun di balik semua kehangatan, Rania sering berdoa dalam diam. Ia menengadahkan tangan, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Allah, jangan biarkan aku jatuh pada rasa yang salah. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencintai majikanku. Tapi mengapa hati ini semakin rapuh? Malam itu, di balik kesunyian rumah besar Arab, Rania semakin sadar. Hidupnya tidak lagi sama. Ada perasaan yang tumbuh, yang bisa menjadi awal kebahagiaan. Atau justru ujian berat dari Allah. Hari-hari terus bergulir. Kedekatan Rania dan Amir semakin terlihat jelas, meski keduanya berusaha menutupinya dengan sikap wajar. Namun, seorang ibu memiliki mata yang tajam dan hati yang peka. Ibu Amir sudah lama melihat bagaimana anaknya tersenyum setiap kali Rania hadir. Ia juga merasakan ketulusan Rania dalam membantu dan melayani tanpa pernah mengeluh. Suatu sore, saat Amir sedang keluar menghadiri urusan bisnis, Ibu Amir memanggil Rania ke ruang tamu. Suasana rumah begitu tenang, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Rania duduk dengan wajah canggung, tangannya meremas kain gamisnya. Dengan senyum lembut, Ibu Amir membuka percakapan. Rania, kamu sudah berbulan-bulan tinggal bersama kami. Ibu ingin jujur padamu, kamu bukan hanya pekerja di rumah ini. Kamu sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Mata Rania berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar saat menjawab. Terima kasih, Bu. Rania merasa sangat beruntung bisa berada di rumah ini. Ibu memperlakukan saya dengan sangat baik, lebih baik dari yang pernah saya bayangkan. Ibu Amir mengangguk, lalu melanjutkan dengan nada serius. Ada satu hal yang ibu ingin bicarakan. Ibu melihat bagaimana Amir memperlakukanmu. Ia berbeda saat bersamamu, lebih tenang, lebih hidup. Dan jujur, di hati ibu, ada rasa ingin menjadikanmu bagian dari keluarga ini. Ibu ingin menjodohkanmu dengan Amir. Sejenak, dunia Rania terasa berhenti berputar. Kata-kata itu begitu mengejutkan, bahkan membuat jantungnya berdetak tak karuan. Wajahnya memanas, tubuhnya bergetar. Bu, saya ini hanya seorang gadis kampung. Saya datang ke sini untuk bekerja. Bagaimana mungkin saya pantas untuk Amir yang begitu terhormat? Ucapnya lirih, hampir menangis. Ibu Amir menggenggam tangan Rania, menatapnya penuh kasih sayang. Jangan pernah merendahkan dirimu, nak. Allah tidak menilai manusia dari harta dan kedudukan, tapi dari hati dan akhlaknya. Dan ibu melihat itu dalam dirimu. Rania terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tidak pernah membayangkan di negeri asing ini ada seseorang yang begitu menghargai dirinya. Namun di hatinya ada keraguan besar.
Ia tidak berani berharap terlalu jauh. Beberapa hari setelah percakapan itu, Amir pulang lebih malam dari biasanya. Ia tampak lelah, namun matanya mencari Rania begitu memasuki rumah. Ibu Amir yang duduk di ruang tamu menatap putranya, lalu memutuskan saat itu juga untuk membuka pembicaraan. Amir, ibu ingin bicara serius denganmu. Amir duduk di samping ibunya, lalu menjawab, ada apa, ibu? Dengan nada hati-hati, sang ibu berkata, ibu melihat kamu dan Rania semakin dekat. Ibu ingin menjodohkanmu dengannya. Dia gadis yang baik, sopan, dan tulus. Ibu yakin dia bisa menjadi istri yang mendampingimu. Amir terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Ibu, bolehkah aku yang berbicara langsung tentang hal ini? Karena apa yang kurasakan bukan sekadar restu ibu, tapi juga suara hatiku. Ibu Amir menatapnya heran. Maksudmu, Amir? Amir menatap ibunya dengan penuh keyakinan. Aku memang ingin menikahi Rania. Bukan hanya karena ibu menyetujuinya, tapi karena aku benar-benar mencintainya. Air mata kebahagiaan membasahi pipi ibu Amir. Ia merasakan kejujuran dalam setiap kata anaknya. Sementara di balik pintu, tanpa sengaja Rania mendengar percakapan itu. Tubuhnya bergetar, dadanya sesak oleh rasa haru. Ia menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu menjadi titik balik. Restu seorang ibu telah terucap. Dan pengakuan Amir telah mempertegas bahwa benih cinta yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar kebetulan. Semua ini adalah takdir yang perlahan mengarah pada jalan yang lebih indah. Malam itu, setelah percakapan antara Amir dan ibunya, suasana rumah besar itu terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang menyelimuti, meski Rania masih sulit percaya dengan apa yang didengarnya. Di dalam kamarnya, ia duduk termenung, memandang jendela yang memperlihatkan langit malam penuh bintang. Hatinya bergetar hebat. Apakah benar Amir tulus? Apakah mungkin seorang pria sepertinya sungguh-sungguh memilihku? Bisik Rania dalam hatinya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru bercampur takut. Keesokan harinya, Amir memanggil Rania ke ruang kerja. Suasana ruangan itu terasa hening, hanya terdengar detak jam dinding. Amir duduk di kursinya, menatap Rania dengan sorot mata yang dalam. Rania berdiri kikuk, kedua tangannya saling menggenggam karena gugup. Rania, suara Amir terdengar tenang namun tegas, ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Rania menunduk, tidak berani menatap langsung. Apa itu, Amir? Tanyanya pelan. Amir menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri mendekat. Ia menatap wajah Rania yang memerah menahan malu. Aku tahu kamu datang ke sini untuk bekerja. Aku tahu kamu tidak pernah membayangkan hal lain selain tugasmu. Tapi aku ingin kamu tahu, selama ini hatiku telah memilihmu. Aku ingin kamu menjadi istriku. Rania sontak terkejut. Jantungnya berdetak begitu kencang, tubuhnya gemetar. Ia menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Amir, jangan bercanda. Aku ini hanya seorang gadis miskin dari desa. Aku tidak pantas untukmu, ucapnya lirih. Amir tersenyum lembut, lalu menggeleng. Jangan pernah merendahkan dirimu, Rania. Aku tidak memilihmu karena harta, bukan karena status, tapi karena hati. Kamu tulus, sederhana, dan penuh kasih. Itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Air mata Rania jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya dipenuhi rasa haru yang begitu dalam. Selama ini ia selalu merasa kecil, merasa tak berarti, namun kini ada seorang pria yang dengan tulus mengangkatnya begitu tinggi. Di saat itu, Ibu Amir masuk ke ruang kerja dengan langkah pelan. Ia melihat wajah putranya dan Rania yang masih diliputi emosi. Dengan senyum bahagia, ia berkata, Rania, jangan ragu. Ibu merestui hubungan kalian. Jika Allah telah menuliskan takdir, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Rania menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Ia merasa seolah mimpi yang tak pernah berani ia harapkan kini menjadi kenyataan. Amir menggenggam tangannya dengan lembut, lalu berkata penuh keyakinan, mulai hari ini, aku berjanji akan menjagamu, melindungimu, dan membawamu pada kehidupan yang penuh cinta.
Aku ingin engkau menjadi pendampingku selamanya. Dalam diam, Rania berdoa di dalam hati. Allah, jika ini jalan MU, maka kuatkan langkahku. Jika ini takdir MU, maka jadikan aku hamba yang bersyukur. Hari itu menjadi titik terang, awal dari perjalanan cinta yang diridho. Tidak lagi ada rasa ragu, karena restu seorang ibu sudah terucap, dan pernyataan hati Amir telah menghapus semua ketakutan. Setelah pernyataan hati Amir yang begitu tulus, hari-hari di rumah itu terasa semakin berbeda bagi Rania. Ada getaran hangat setiap kali tatapan mereka beradu, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh dari percakapan sederhana. Namun bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang sesekali menghantui hati Rania. Di malam-malam sunyi, ia sering termenung di kamarnya. Benarkah aku pantas untuk Amir? Apakah ini bukan hanya mimpi? Bagaimana bila semua orang menolak keberadaanku? Pikirnya dengan cemas. Namun setiap kali ia bertemu tatapan Amir yang teduh, keraguannya perlahan pudar. Ia tahu, di balik mata itu ada ketulusan yang sulit ia ragukan. Ibu Amir pun semakin sering mendekati Rania. Ia membantu menenangkan kegelisahan gadis itu. Rania, jangan takut. Pernikahan bukan hanya tentang harta atau kedudukan. Yang terpenting adalah hati yang saling menerima. Kamu memiliki hati yang tulus dan itu cukup. Kata-kata itu menjadi penopang bagi Rania. Ia merasa semakin yakin, meski tetap ada getaran gugup setiap kali membayangkan dirinya berdiri sebagai pengantin di samping Amir. Beberapa hari kemudian, Amir berbicara kepada ibunya dengan penuh kesungguhan. Ibu, aku tidak ingin menunda terlalu lama. Aku ingin segera menikahi Rania, sebelum ada keraguan lain yang muncul. Aku ingin melindunginya di bawah ikatan halal. Ibu Amir tersenyum, menatap anak lelakinya dengan mata berkaca-kaca. Baiklah nak. Ibu akan membantu menyiapkan semuanya. Pernikahan kalian tidak perlu mewah, yang terpenting penuh keberkahan. Kabar itu membuat hati Rania bergetar. Ia merasa antara bahagia dan takut. Bahagia karena cinta yang datang kepadanya begitu tulus, namun takut karena ini adalah langkah besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari pun dipenuhi persiapan. Rumah besar itu mulai dihiasi sederhana, undangan keluarga dekat disebarkan, dan pakaian pengantin dipersiapkan. Rania bahkan merasa seperti sedang berada dalam mimpi. Ia, seorang gadis desa yang dulunya dipaksa untuk bekerja ke Arab, kini justru akan menikah dengan pria kaya yang memilihnya bukan karena apapun, melainkan karena cinta sejati. Di malam menjelang akad nikah, Amir menghampiri Rania yang sedang duduk di halaman rumah. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga yang ditanam di taman kecil rumah itu. Amir duduk di sampingnya, menjaga jarak, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Rania, besok adalah hari besar bagi kita. Aku ingin kamu tahu, aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi aku berjanji akan selalu menggenggam tanganmu, apapun yang terjadi. Rania menunduk, air matanya mengalir pelan. Amir, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa berdoa pada Allah, semoga langkah ini diridhunya. Aku hanyalah gadis biasa, tapi aku akan berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Amir tersenyum, lalu mengangguk dengan mantap. Itu sudah lebih dari cukup, Rania. Karena yang kucari bukan kesempurnaan, tapi hati yang setia. Malam itu, di bawah langit Arab yang dipenuhi bintang, hati mereka menyatu dalam doa dan keyakinan. Semua persiapan telah selesai. Dan esok hari, takdir baru akan resmi terukir dalam hidup mereka. Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit Arab. Udara gurun yang biasanya terik terasa hangat, seakan ikut merestui hari besar yang akan terjadi. Di dalam rumah besar Amir, suasana dipenuhi kegembiraan. Para kerabat dekat keluarga sudah mulai berdatangan. Senyum, doa, dan ucapan selamat mengalir untuk Amir dan Rania. Rania duduk di sebuah ruangan khusus, ditemani ibu Amir dan beberapa wanita keluarga. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, dengan kerudung tipis yang menutupi kepalanya. Wajahnya cantik alami, tanpa riasan berlebihan. Namun di balik kecantikannya, tampak jelas rasa gugup yang membuat jantungnya berdebar cepat.
Ibu, aku takut, bisiknya lirih pada Ibu Amir yang duduk di sampingnya. Ibu Amir menggenggam tangannya erat, menatapnya penuh kasih. Jangan takut, nak. Hari ini adalah hari yang penuh berkah. Ingatlah, semua ini adalah takdir dari Allah. Tersenyumlah, karena kamu akan memulai kehidupan baru dengan cinta yang tulus. Sementara itu, di ruang utama, Amir duduk dengan wajah tegas namun tenang. Para saksi dan wali sudah bersiap. Seorang ulama memimpin prosesi akad nikah dengan suara lantang dan penuh wibawa. Saat ijab kabul dimulai, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Amir. Dengan suara mantap, ia mengucapkan, "Aku terima nikahnya Rania binti Abdullah dengan mas kawin yang telah disebutkan dibayar tunai." Kata-kata itu meluncur jelas, tanpa keraguan sedikit pun. Seketika ruangan dipenuhi gema doa dan ucapan syukur. "Sah!" ucap para saksi hampir bersamaan. Di ruangan lain, air mata Rania mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya bergetar hebat. Dari seorang gadis desa miskin yang dipaksa bekerja ke negeri asing, kini ia resmi menjadi istri seorang pria terhormat yang mencintainya dengan tulus. Setelah akad selesai, Amir menghampiri Rania. Ia duduk di hadapannya, lalu perlahan membuka cadarnya. Tatapan mereka bertemu, penuh haru dan kebahagiaan. Amir tersenyum, lalu berbisik lembut. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi pekerjaku. Kamu adalah istriku, belahan jiwaku." Rania menahan tangis, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Alhamdulillah, semoga Allah menjaga rumah tangga kita." Para tamu ikut merasakan haru. Ibu Amir tersenyum bahagia, matanya berkaca-kaca menyaksikan momen yang begitu sakral itu. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat putranya menemukan pasangan hidup yang tulus dan berhati baik. Siang itu, sebuah pernikahan sederhana namun penuh keberkahan telah berlangsung. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan, namun setiap doa yang terucap membawa cahaya kebahagiaan. Rania kini resmi menjadi bagian dari keluarga Amir. Dan sejak hari itu, lembaran baru dalam hidup mereka pun dimulai. Lembaran cinta yang lahir bukan dari harta atau paksaan, melainkan dari ketulusan dan ridho Allah. Hari-hari setelah pernikahan menjadi awal kehidupan baru bagi Rania. Ia yang dulu datang ke Arab dengan hati penuh tangis dan keterpaksaan, kini menjalani hari-harinya dengan senyum dan kebahagiaan. Rumah besar itu yang dulu terasa asing, kini benar-benar menjadi rumahnya sendiri. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan bersama ibu mertuanya. Kehangatan di meja makan menjadi momen yang selalu ia syukuri. Ibu Amir memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, tak pernah sekalipun memandang rendah latar belakangnya. "Rania, kamu kini anak ibu. Jangan pernah merasa sendiri di negeri ini," ucapnya suatu pagi sambil menyentuh tangan Rania dengan lembut. Amir pun menepati janjinya. Ia bukan hanya seorang suami, tetapi juga sahabat, pelindung, dan tempat berlabuh yang aman bagi Rania. Setiap kali Rania merasa rindu pada keluarganya di Indonesia, Amir selalu berusaha menghiburnya. "Jika kamu ingin mendengar suara ibumu, kita bisa menelepon kapan saja. Aku tahu, doa seorang ibu adalah kekuatan terbesar bagi anaknya," katanya sambil menyerahkan ponsel pada Rania. Tangisan bahagia sering keluar saat Rania mendengar suara ibunya dari seberang. Meski dulu ia sempat merasa terpaksa, kini ia memahami bahwa keputusan ibunya membawanya ke Arab adalah bagian dari jalan takdir Allah yang indah. Bulan demi bulan berlalu, hubungan Rania dan Amir semakin erat. Mereka sering berjalan bersama di taman kecil rumahnya, berbicara tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang mimpi sederhana yang ingin mereka wujudkan bersama. "Rania," kata Amir suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon kurma di halaman, "aku tidak peduli seberapa besar hartaku. Bagiku, kebahagiaan adalah melihatmu tersenyum setiap hari." Rania menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Amir, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Aku dulu merasa tidak berarti, tapi kamu membuatku berharga. Semoga Allah menjaga cinta kita." Doa-doa terus terucap dalam setiap langkah mereka. Rania kini tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa kecil. Ia menjadi seorang istri yang dihormati, disayangi, dan dicintai.
Hidupnya yang dulu penuh keterpaksaan kini berganti dengan cinta dan keberkahan. Dan di setiap malam, sebelum menutup mata, Rania selalu mengingat perjalanan hidupnya. Dari air mata yang jatuh di desa kecilnya, hingga senyum bahagia yang kini ia miliki di tanah asing. Semua itu membuatnya sadar bahwa rencana Allah selalu jauh lebih indah daripada yang bisa dibayangkan manusia. Kisah Rania adalah bukti bahwa di balik jalan hidup yang penuh tangis dan keterpaksaan, seringkali tersembunyi takdir yang manis. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang sabar dan ikhlaslah yang mampu melihat betapa indahnya skenario Allah. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah. Dari kisah Rania, kita belajar satu hal penting. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya jalan yang kita tempuh penuh tangis, keterpaksaan, bahkan rasa sakit. Namun di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Rania dipaksa oleh ibunya untuk bekerja ke luar negeri. Hatinya menolak, jiwanya menangis, namun ia tetap berangkat demi baktinya pada orang tua. Dan justru dari keterpaksaan itu, Allah mempertemukannya dengan Amir, seorang pria yang tulus mencintainya. Dari air mata yang jatuh, Allah menggantinya dengan senyum bahagia yang abadi. Sahabat sekalian, seringkali kita mengeluh saat menghadapi ujian. Kita bertanya-tanya, mengapa aku harus melalui jalan yang berat ini? Namun ingatlah, tidak ada satupun takdir Allah yang salah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari skenario terbaik yang telah Allah tuliskan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang bakti seorang anak pada orang tua. Rania menuruti ibunya meski hatinya menolak. Ia rela mengorbankan dirinya demi keluarga. Dan pada akhirnya, pengorbanan itu berbuah manis. Allah membalasnya dengan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Begitu pula restu seorang ibu yang menjadi kunci keberkahan. Lihatlah bagaimana restu Ibu Amir menjadikan jalan cinta mereka terang. Tidak ada yang lebih mulia selain doa dan ridho seorang ibu. Maka jangan pernah kita remehkan arti sebuah restu, karena di dalamnya ada keberkahan yang bisa mengubah hidup kita. Sahabat Cantika Story, dari kisah ini mari kita ambil 3 pelajaran berharga. Pertama, jangan pernah meremehkan jalan hidup yang penuh air mata, karena bisa jadi itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Kedua, taat dan hormatlah kepada orang tua, karena ridho mereka adalah kunci ridho Allah. Dan ketiga, percayalah bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik, bahkan ketika kita merasa hancur sekalipun. Jika hari ini kita sedang berada di jalan yang berat, jangan menyerah. Bersabarlah, ikhlaslah, dan terus berdoa. Karena mungkin saja, tak jauh dari ujian itu, Allah sudah menyiapkan jawaban indah yang akan membuat kita tersenyum di kemudian hari. Sahabat sekalian, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu percaya pada takdir Allah, menjaga hati agar tetap sabar, dan tidak pernah berhenti berharap pada kasih sayangnya. Demikian kisah hari ini. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa dalam kisah penuh hikmah berikutnya di Cantika Story. Jangan lupa untuk terus bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.